Saya butuh 20 tahun untuk bisa duduk di sini, menatap kertas minyak bekas ini, dan mengakui sebuah dosa besar. Dulu, bertahun-tahun lamanya, saya anggap bekal yang ibu siapkan setiap pagi itu sampah. Saya benar-benar menganggapnya beban, bahkan penghinaan. Saya buang diam-diam, saya sembunyikan di dalam tas sampai baunya tak tertahankan. Saya berbohong tentangnya. Dan hari ini, saya menangis. Saya menangis setiap kali teringat bungkusan sederhana itu. Pertanyaan saya pada Anda hari ini. Apakah kalian pernah menolak cinta yang dibungkus oleh tangan ibu kalian sendiri? Menolak dengan alasan yang paling dangkal, yaitu rasa malu dan ego. Jika jawaban Anda ya, maka kisah ini kisah tentang bekal ibu saya kan terasa seperti cermin yang menusuk ulu hati Anda. Saya pikir bekal itu hanya sepotong nasi dan lauk seadanya. Saya tidak tahu. Ia adalah sebuah harga pengorbanan yang tak ternilai. Saya tetap hidup dengan penyesalan ini. Sampai sebuah video sederhana mengubah segalanya. Video itu bukan tentang resep masakan, tapi tentang harga sejati dari sebuah cinta. Ia membuka mata saya. Dan sekarang, bekal ibu adalah penyesalan terbesar yang harus saya tanggung. Mari kita kembali ke masa sekolah. Masa di mana harga diri saya diukur dari seberapa keren bekal makan siang saya. Bekal ibu saya selalu sama. Sangat mudah ditebak. Nasi putih, lauknya bergantian antara telur ceplok yang dimasak terlalu matang agar awet, katanya, atau orek-orek tempe yang selalu terlalu manis. Dibungkus dengan kertas minyak, kadang dibalut koran bekas agar tetap hangat. Lihatlah, teman-teman saya. Mereka membawa bento lucu bergambar karakter kartun, bekal mereka berisi roti lapis gandum, sosis premium, atau nugget berbentuk bintang. Mereka punya uang jajan, dan mereka bisa membeli makanan ringan yang sedang hype di kantin. Sementara saya harus menahan malu. Bau masakan ibu saya, yang saya yakini adalah bau bawang dan minyak jelantah, terasa menempel di sekujur tubuh saya. Bau yang menurut saya kuno, desa, dan memalukan. Rutinitas penolakan dimulai. Saat jam istirahat tiba, alih-alih membuka bekal, saya akan mencari alasan. Pura-pura sudah makan dari rumah. Atau yang paling sering, saya akan menyembunyikan bungkusan kertas minyak itu ke dasar tas, berharap ia menghilang ditelan buku-buku pelajaran. Tapi tindakan terburuk, yang hingga kini menghantui tidur saya, adalah membuangnya. Saya pernah berjalan jauh ke tempat sampah di pojok sekolah, memastikan tidak ada yang melihat, lalu menjatuhkannya dengan perasaan lega. Lega karena bebas dari beban itu. Atau terkadang, saya memberikannya pada kucing atau anjing liar di luar gerbang. Saya katakan, ini makanan sisa. Ya, seolah-olah bekal itu adalah belas kasihan, bukan curahan kasih sayang. Alasannya, begitu dangkal, begitu egois. Rasanya tidak enak, kata saya dalam hati. Aku mau jajan seperti yang lain. Aku tidak mau bekal yang selalu sama dan selalu berbau seperti dapur kakek nenek. Saya hanya melihat diri saya sendiri. Saya hanya melihat apa yang kurang dari bekal itu, tanpa pernah mau melihat seberapa banyak pengorbanan yang terbungkus di dalamnya. Ironisnya, saat saya sibuk merencanakan cara membuang bekal itu, ibu saya sibuk merencanakan cara membuatnya. Setiap hari, tanpa jeda, kecuali jika saya sakit parah, ibu akan selalu bangun jam 4 pagi. 4 pagi. Saat dunia masih dingin dan sunyi, suara pertama yang terdengar di rumah kami bukanlah kokok ayam, melainkan bunyi pisau ibu beradu dengan talenan kayu. Cop cop cop, suara itu adalah pengantar tidur bagi saya yang masih pulas di kasur. Dan musik pembuka bagi ibu untuk memulai harinya. Kemudian, bau masakan, aroma khas tempe atau bawang merah yang digoreng, perlahan menyebar ke kamar saya. Dulu, saya menganggap bau itu sebagai polusi pagi, sebuah gangguan terhadap tidur indah saya. Sekarang, saya akan memberikan apa saja hanya untuk mencium bau itu lagi. Ibu tidak pernah melewatkannya. Bahkan, saat saya memberinya 1001 alasan untuk tidak membuat bekal. Bahkan saat saya merengek minta uang jajan, bekal itu tetap ada, tergeletak rapi di atas meja makan, dibungkus dengan pita karet agar tidak terbuka. Dan pertanyaannya, oh,
Pertanyaan rutin itu adalah bagian yang paling menyiksa. Saat saya pulang sekolah, ibu akan menyambut saya dengan senyum lelah. Dan pertanyaan sederhana, tanpa menuntut, tanpa curiga. Habis nak, masakan ibu enak hari ini? Dan saya akan berbohong. Dengan mata lurus, tanpa rasa bersalah, saya akan menjawab, habis bu, enak sekali, sambil berharap ibu tidak pernah memeriksa tempat sampah sekolah. Ibu akan tersenyum. Senyum itu, yang saya tahu, adalah senyum lega. Lega karena ia berhasil memenuhi kewajibannya hari itu. Lega karena ia merasa cintanya telah diterima. Ia tidak pernah tahu bahwa yang ia buat adalah sebuah penolakan. Tahun berganti, saya dewasa. Saya merantau, bekerja, saya tidak lagi makan bekal ibu. Tapi ibu sesekali masih bertanya, apakah kamu sudah makan yang bergizi, nak? Lalu, saya menonton video ini, sebuah dokumenter tentang perjuangan keluarga dengan keterbatasan finansial di ibu kota pada tahun 2000-an. Seorang ibu tunggal diwawancarai tentang bagaimana ia membesarkan anaknya. Wanita itu berkata, saya tahu anak saya ingin bekal yang lucu-lucu, yang seperti temannya, tapi kami hanya punya uang untuk nasi dan telur. Itu yang paling stabil. Telur menyediakan protein terbaik dengan harga termurah. Jika saya membeli sosis atau nugget, uangnya bisa habis 2 kali lipat. Dan saya tidak bisa membayar listrik. Di titik itu, ada sesuatu yang retak di dalam diri saya. Kata-kata itu, paling stabil, harga termurah, agar bisa bayar listrik. Saya mulai mengingat-ingat. Pakaian ibu yang itu-itu saja. Baju batik yang ia pakai saat saya SD, ia masih pakai saat saya lulus kuliah. Saya tidak pernah melihat ibu membeli tas atau perhiasan baru. Jika kami pergi ke pasar, ibu selalu menolak dibelikan makanan kesukaannya. Buat bapak dan kamu saja, katanya. Saya selalu mengira ibu saya adalah orang yang sangat hemat. Saya tidak sadar, ia adalah orang yang sangat terbatas. Bekal sederhana itu, nasi, telur ceplok, orek tempe, itu bukan karena ibu tidak kreatif. Itu bukan karena ibu malas. Itu adalah keputusan finansial terbaik yang bisa ibu ambil untuk memastikan saya tetap mendapatkan gizi, sementara tagihan lain tetap terbayar. Telur ceplok itu, yang dulu saya buang karena terlalu bau atau terlalu kering, sebetulnya adalah uang yang seharusnya bisa ibu gunakan untuk membeli obat sakit kepalanya. Nasi itu adalah prioritas utama dari uang sisa hasil keringatnya. Ketika saya membuangnya ke tempat sampah, yang saya buang bukan hanya makanan basi. Saya membuang pilihan terbaik dari keterbatasan yang menyakitkan. Saya membuang harga diri ibu yang berusaha sekuat tenaga memberikan yang terbaik yang ia miliki. Saya tidak hanya menyia-nyiakan uang. Saya membuang pengorbanan yang dimasak tepat pada jam 4 pagi. Saya membuang setiap tetes keringat yang jatuh di atas wajan demi memastikan perut saya terisi. Dosa saya bukan hanya berbohong, tapi menukar cinta tanpa syarat, dengan rasa malu yang kekanak-kanakan. Saya menghina upaya terbesarnya, hanya demi terlihat sama dengan teman-teman yang mungkin jauh lebih beruntung. Jika saya bisa kembali ke masa lalu, jika ibu saya masih bisa membuatkan saya bekal, ada begitu banyak hal yang ingin saya katakan. Saya ingin bilang, Bu, kenapa tidak bilang saja? Kenapa ibu tidak marah saat saya bilang, bekal itu tidak enak? Tapi saya tahu jawabannya. Ibu tidak ingin saya merasa bersalah. Ibu tidak ingin membebani saya. Saya akan berkata, Bu, terima kasih. Terima kasih karena sudah memilih telur ceplok itu. Terima kasih karena sudah memilih saya di atas kebutuhan ibu sendiri. Bekal ini adalah makanan paling lezat yang pernah ada. Bekal ini adalah harta karun. Hari ini, saya bisa makan di restoran bintang 5. Saya bisa membeli makanan impor termahal. Tapi, tidak ada hidangan yang rasanya semanis dan sehangat nasi dan telur ceplok sederhana yang dibungkus kertas minyak, dimasak dengan cinta pada jam 4 pagi. Itu bukan sekadar makanan. Itu adalah warisan. Warisan tentang prioritas, ketahanan, dan cinta tanpa syarat. Kisah ini mungkin terdengar ekstrem. Mungkin ibu Anda tidak harus bergumul dengan kesulitan finansial seperti ibu saya. Mungkin bekal yang ibu Anda siapkan selalu mewah dan bergizi. Tapi saya jamin,
Di balik setiap jenis bekal, apakah itu telur ceplok atau sushi, ada cinta yang sama. Ada waktu yang dikorbankan, ada pikiran yang diprioritaskan, ada harapan agar anaknya mendapatkan nutrisi terbaik. Jangan biarkan penyesalan menyentuh Anda seperti yang terjadi pada saya. Jangan tunggu sampai Anda melihat video pengungkapan atau menemukan fakta pahit untuk menghargai usaha kecil itu. Jika ibumu masih bisa membuatkanmu bekal, bahkan jika itu hanya sepotong roti tawar dan selai, makanlah. Habiskan. Nikmati setiap gigitan, meskipun rasanya tidak seperti hidangan kafe kekinian. Malam ini, atau besok pagi, saat Anda melihat ibu Anda, atau saat Anda membuka bekalnya, katakan ini padanya. Bu, ini adalah makanan terbaik di dunia, terima kasih. Bekal ibu bukan sekadar makanan. Ia adalah sejarah pengorbanan yang dibungkus kertas minyak. Dibubuhi doa di setiap pagi buta, hargai sebelum bungkusan itu hanya tinggal kenangan yang menyakitkan. Salam hangat dari seorang anak yang menyesal pernah membuang cinta.